Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ISC. Oke, kali ini nggak ada konten trading dan nggak ada konten apapun. Konten kali ini adalah sebuah konten Q&A ya, bertanya jawab kepada saya lewat komunitas YouTube ya. Kemarin kan saya udah upload di Facebook, di Telegram, dan di sini ya open Q&A untuk saya jawab besok, bebas asal sopan, oke? Dan sekarang saya akan janji akan jawab sejujur-jujurnya tanpa ada pembohongan apapun, oke? Jadi terserah kalian mau tanya konyol apapun itu, terserah bebas ya. Akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan kalian yang kalian jawab pertanyaan konyol. Pokoknya intinya sopan. Kalau misalkan nggak sopan nggak akan saya tanya. Tapi selama pertanyaan itu sopan, walaupun sekonyol apapun pasti saya jawab. Oke? Kita dari bawah ya. Kita dari bawah. Oh, udah mentok bawah. Di sini ada kurang lebih 30 pertanyaan ya. 30 pertanyaan. 30 pertanyaan. Yang pertama dari Bad Boy. Simpel aja bang, apa yang menjadi alasan kuat bagi pemain binary option dalam bertrading? Apakah analisanya fundamental atau karena tinggal nebak-nebak? Oke, menurut saya adalah yang paling benar adalah tinggal nebak-nebak. Walaupun analisis fundamental ataupun apapun itu, dari mana logikanya kita trading diwaktuin sama si market itu tadi, dan kita bisa logikanya udah saya bahas lengkap di video yang fakta dan bukti kepalsuan binary option. Jadi menurut saya adalah halusinasi yang terlalu tinggi, ingin cepat kaya, hanya ingin nebak-nebakan terus kaya. Nah, itulah yang menjadi alasan pertama dan alasan awal kenapa pemain para binary option itu berharap cepat kaya dan lain sebagainya gitu, dengan cara instan dan sebagainya. Profit konsisten, alah bullshit semuanya lah itu. Profit konsisten apaan? Masa iya kita trading ditentuin sama broker, waktunya ngaco aja kalau kayak gitu mah. Untuk yang lebih percaya lebih ngaco lagi gitu mah. Oke, tanya Mas Andi, kalau modal 300.000 buat trading apa bisa sampai kita bisa beli mobil misalnya, atau harus modal gede ya Mas kayak gitu? Ya semuanya harus berdasarkan logika ya bro. Jadi misalnya kalau modal 300.000 ya intinya jangan terlalu besar. Bagaimana cara 300.000 itu untuk berubah menjadi 10 juta dulu, baru bertahap. Kalau memang tujuannya beli mobil, ya beli mobil mungkin modal yang paling minim itu sekitar 30 juta kali kayaknya. 30 juta itu baru kita bisa bermimpi atau bisa sedikit berhayal gitu ya, menargetkan satu unit mobil dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau sampai 1 tahun kalau modal 30 juta. Kayak gitu ya. Dapatlah mobil-mobil sebangsa sekitar Fortuner mah dapat kayaknya. Kalau Ferrari ya belum. Kalau misalnya targetnya miliaran ya modalnya harus ratusan juta, kayak gitu aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Akmar Lakin. Pernah loss berapa banyak bang? Lossnya di market apa atau broker apa? Loss yang paling banyak yang belum lama di Bybit. Kalian semua juga udah pada tahu kan kalau saya buy long kurang lebih 160 juta, dan ternyata tiba-tiba ada coronavirus yang dimana itu berefek semuanya. Lockdown, saya mana tahu kalau ada coronavirus ya kan. Tiba-tiba semuanya terguncang, Bitcoin tiba-tiba ke 60 juta dan saya kena liquid alias margin call kalau dalam forex ya. Jadi 160 juta hilang begitu saja. Kalau loss terbesar itu dulu ada di Indodax, di Storika. Sekarang Storikanya udah dihapus koinnya ya. Saya dulu tuh beli di harga 370 perak dan jual di sekitar 30 atau 40 perak. Itu lossnya sekitar 300 jutaan, 300 lebih, hampir 400 juta. Sehingga saya itu 370 juta kalau nggak salah ya. Tapi saya juga udah profit banyak di Storika. Tapi itu adalah history loss terbesar saya di Storika Indodax gitu kan. Tadinya saya mau tunjukin riwayatnya, Storikanya udah nggak ada. Oke, selanjutnya dari Mixture CNL. Trading margin dan Futurex mungkin maksudnya future sekali ya. Soalnya aku lihat trading margin di Binance di Binance kita dipinjamin modal beneran yang awalnya 0,5 Bitcoin bisa menjadi 2 Bitcoin, dan marginnya pun bisa diatur dulu mau 1 BTC dulu dan 1 BTC lagi berikutnya. Oke, margin variasi itu juga bisa di dalam Snapex. Trading margin dan trading futures itu sedikit berbeda. Jangankan trading margin dan trading futures, trading leverage atau trading margin di dalam Bybit dan Snapex itu udah sistemnya berbeda. Jadi saya saya Andi Firmansyah mendeklarasikan bahwasannya jangan terpengaruh sama kata-kata margin, trading, spot trading, futures dan sebagainya. Setiap market itu kebijakannya berbeda-beda, nggak mungkin semuanya sama. Snapex dengan Bybit beda, Bybit dengan Binance beda, Binance dan dengan Bitmax itu beda. Tapi kalau dengan pertanyaan seperti ini, margin dan futures itu beda, itu mungkin maksudnya leverage ya, itu beda. Kalau memang
margin yang di Snapex itu tidak bisa menurunkan marginnya. Kalau yang Futures itu bisa menambah modal dan bisa menaikkan marginnya. Biasanya seperti itu kalau di dalam Bybit. Tapi setiap market itu berbeda-beda ya. Jawabannya ini adalah beda. Margin ini mungkin maksudnya leverage. Futures itu namanya aja udah beda ya. Leverage itu kan mengkali lipat gandakan. Futures itu kan bermain di masa depan gitu kan. Oke, selanjutnya dari Joy Toda. Berkat untukmu akan berlipat ganda jika hasil dari logika trading abang dibagikan secara ikhlas kepada sesama, bukan rupiah yang diminta tapi cara logika abang meraup kesempatan dan keuntungan. Seperti yang saya bilang, analisis fundamental dan analisis teknikal itu hanya pembantu saja. Sebenarnya kita harus bisa menemukan cara sendiri bagaimana kita bisa profit. Semakin banyak cara yang diketahui oleh orang, maka cara itu udah nggak bakal worth it lagi. Kayak gitu ya. Jadi kenapa grup VIP saya itu saya hargai 0,1 Bitcoin? Ya karena memang saya tidak mau terlalu banyak kayak gitu. Jika saya deklarasikan secara terang-terangan, itu akan membuat cara saya sudah tidak worth it lagi. Jadi selama ini perjuangan selama bertahun-tahun untuk menemukan cara itu akan sia-sia saja. Oke. Lalu selanjutnya ya dari Adi Jawari. Untuk sekarang apa BXB Exchange masih bagus untuk digarap? Enggak sama sekali, udah saya blacklist BXB, oke? Jadi yang bilang saya itu endorse-nya BXB, endorse-nya Indodax, endorse-nya Snapex, endorse-nya Bybit, itu semuanya lo sok tahu semuanya, nggak ada yang seperti itu. Saya hanya di endorse satu video dan saya akan melanjutkan ketika memang market itu bagus. Misalkan dulu BXB bagus, ya saya lanjutkan terus-menerus. Tapi ketika sudah jelek seperti ini ya, saya tinggal habis pakai, kalau jelek dibuang. Begitu aja logikanya cowok mah. Kalau Snapex sekarang lagi bagus, andai kata dulu nanti dia berubah, ya kan nggak seperti dulu atau nggak seperti sekarang, ya udah saya tinggalin lah, cari market yang lain. Susah-susah amat. Yang namanya trader itu kita kan bebas mencari market yang mana lebih simpel dan mana yang lebih efisien. Kita nggak harus terlalu maksain setia kepada Indodax, setia kepada Binance. Lah kalau memang Indodax udah semaunya sendiri, Big Binance udah seenak jidatnya sendiri, terus lu mau maksain trading di situ, lo berarti. Oke, selanjutnya dari Maulana. Oh, jadi ini kesimpulannya adalah saya udah nggak main BXB sama sekali, udah saya blacklist BXB. Jangan main di situ, oke? Itu menurut saya. Kalau kalian mau main ya silahkan. Maulana Gali RS, Bang, gimana agar kita nggak nafsu dan serakah, Bang, karena tangan itu Bang gatal, Bang, ketagihan rasanya pengen mantengin market terus. Ya gunung ujungnya los. Saya stres sama semua materi saya pelajari, Bang, ikut grup materi lah semuanya sudah, Bang, tapi tetap nggak ada hasil. Yang pertama, tentukan target profit harian kamu. Itu kan berdasarkan dengan indikator atau alat yang kalian pelajari atau teknik yang kalian ini. Jangan mantengin. Jadi tips dari saya, jangan mantengin market. Download aplikasi alarm, oke? Jadi kalau menunjukkan harga udah beda 4 atau 5% atau 10% atau 20%, itu akan nyala sendiri gitu kan. Jadi solusinya di sini adalah download aplikasi alarm seperti Indodax atau CMC atau CoinGecko. Jadi mainnya itu pas lagi harganya itu fluktuatif gitu, baru kalian main. Nah, itu solusinya pakai alarm. Saya juga pakai, ya saya pakai. Kalau saya yang ngeliatin ke dalam mulu, saya gila yang ada. Seperti orang-orang yang di sana yang halusinasi bakal kaya trading tetapi nggak kaya-kaya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lalu selanjutnya dari Sanjer Mus. Logika apa yang dipakai saat mau open posisi? Karena indikator bukanlah penentu. Thanks. Logikanya adalah gimana cara kita menentukan waktu pasar itu lagi, kita mencari perlawanannya aja gitu kan. Kalau memang lagi logikanya ya, ini pertanyaan nggak lengkap, salah sendiri ya. Berarti kalau logikanya ya saya jawab simple. Kalau pasar lagi pump keras ya kita pasti nebak short. Kalau misalkan pasar lagi dam keras ya berarti kita nebak long gitu aja. Oke, pertanyaannya nggak lengkap sih ya, pas udah nggak lengkap. Berarti logikanya benar kan? Oke, selanjutnya Bang udah punya istri belum? Nah ini kayaknya orang-orang iseng yang Oke, saya jujur, jangan ketawa ya. Oke, saya udah punya istri, jangan ketawa. Yang namanya manusia takdirnya beda-beda kan. Saya udah punya istri saya 2. Istri saya yang pertama udah punya anak, umurnya 78 bulan. Yang istri saya kedua lagi hamil 7 bulan. Dah, puas lo. tinggalnya satu rumah 2 istri. Greget gak saya? Gak percaya? Datang rumah saya. Oke,
Terus dari SHT Company Channel, gini bro, kalau kita trading bisa nggak hanya mengandalkan support dan resisten yang dinamis untuk membaca pergerakan harga selanjutnya? Bisa banget, karena memang support dan resisten itu semacam kayak alat bantu ya. Tetapi jangan lupa support dan resisten itu juga mempunyai level yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan mau udah temu support resisten tapi kalau masih naik 2% 3% itu sama aja bukan support resisten. Itu semacam kayak ombak-ombaknya doang gitu kan ya. Jadi support resistennya itu tentukan dengan persentase yang logis, yang masuk akal. Jangan cuma 2% disebut support, ngaco itu namanya. Oke, dari Football Mania, bang, cari money management yang benar di trading margin. Gunakan 10% dari modal kamu, jadi nggak usah terlalu ngayal, halusinasi terlalu tinggi. Kalau modalnya cuma sekitar $100 atau 1,5 juta, open posisi ya $10 aja, nggak usah terlalu halu gitu kan. Kalau modalnya $1.000 baru $100. Oke, bang, berapa saldo Indodax lu besok? Saldo Indodax saya 3.538 perak, oke. Bang, BTW kapan live-nya? Oke, kalau saya live trading kalian tahu dong cara saya. Rugi banget. Oke. Lalu selanjutnya dari Fari Chandra Eka Saputra, main saham enggak kau bang? Kalau seandainya main saham, apa yang dijadikan investasi? Saya main saham mungkin, tapi saham PT saya sendiri, oke? Jadi kalau kalian pengen investasi ke PT saya, ya itu sulit sih. Bang, dulu belajar di mana tentang cryptocurrency? Dari Dimas Panji Wardana. Itu dulu belajar dari orangnya udah jadi DPO. Saya jujur, dulu saya belajar dari grupnya Airteam. Airteam itu yang mimpin itu Rizky Humayya. Rizky Humayya itu CEO-nya Heavy.io. Sekarang CEO-nya udah diganti Alifandi yang sekarang jadi dulu Alifandi itu dulu foundernya, terus sekarang dia naik CEO. Dulu si Rizky itu CEO-nya Heavy. Jadi Rizky itu adalah sebuah anak ajaib, anak hoki menurut saya sih. Saya dulu termotivasi dari dia. Jadi dia itu SMA udah punya miliaran rupiah. Oh, mobilnya Mazda, Fortuner, udah keren-keren banget lah. Dia dulu terkenal banget di zaman-zaman era-era saya. Nah, saya termotivasi dari dia. Saya pengen lebih kaya dari dia gitu kan. Ketika saya udah lebih berhasil, ternyata orangnya jadi DPO. Bukan DPO sih, kabur. Lalu selanjutnya dari Ayi Saiful Anwar, kenapa lebih memilih leverage trading ketimbang binary option? Waduh, pertanyaan banget berarti ini. Berarti kalian belum lihat fakta binary option dan fakta leverage trading mana yang logis gitu kan. Silakan kalian simpulkan sendiri. Yang jelas ya binary option itu judi. Oke, leverage trading yaitu trading jual beli gitu. Jadi lu mau menggantungkan kehidupan dalam judi apa kehidupan dalam trading beneran gitu, ya terserah sih. Kalau menurut saya sih leverage trading itu lebih logis yang video ini. Kalau binary option yang ini ya silakan tonton mana yang benar. Om, saya cuma ada satu pertanyaan dari Sarjana Kripto. Bagaimana perkembangan token atau koin ISX? Perkembangannya nggak terlalu baik om. ISX token sekarang 0 volume gitu kan. ISX token ini proyeknya udah jalan, expert student class, ISX exchange lagi. Pokoknya lagi berantakan semuanya ya. Tapi saya masih menyusun step by stepnya bagaimana si token ISX ini bisa berhasil. Ya maklum lah om, koin iDrop modalnya nggak ada sama sekali. Emangnya apa yang diharapin? Mendingan tanyain ke koin yang ICO-nya miliaran sono deh. ISX kan nggak pakai ICO ataupun IEO, jadi semuanya adalah biaya saya sendiri. Jadi saya nggak terlalu beban sama para investor. Bukan nggak ada para investor ya, emang nggak ada investor kan, nggak ada ICO-nya. Jadi saya nggak ada beban gitu kan. Mau dilanjutin ISX masih lanjut sampai sekarang kayak. Bahkan saya ada mempunyai the big project yang mungkin kalian kaget nanti. Nggak usah saya ceritakan karena apa? Impian kalau diceritain nanti di copy sama orang lain, oke? Jadi ISX token masih lanjut. Kalau kalian mau beli ya mumpung harga murah. Harganya sekarang 1 perak kalau nggak salah. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Eksa Jancuk. Apa alasannya kalau di Snapex cuma trading di pair BTC per USDT aja? Maksudnya, oh ya karena keyakinan saya adalah koin yang paling sulit dimanipulasi adalah Bitcoin, karena Bitcoin ada di seluruh market. Kalau untuk manipulasi Bitcoin, jadi kalian harus memanipulasi seluruh market yang ada gitu, oke? Jadi saya hanya pilih Bitcoin. Next dari Moh Mujibur, next untuk ISX token apa bang? Jadi saya bocorkan sedikit, saya akan membuat market leverage trading pertama di Indonesia, oke? Dengan berbasis ISX token. Percaya nggak percaya ya silakan. Oke, dari calon gamers, simple saja. Cara memprediksi harga yang benar, cara menghindari jebakan cukong dan whales.
Cara memprediksi harga yang benar, gunakan logika ya Bung, jangan terlalu memaksakan open posisi kalau belum pantas. Cara menghindari jebakan cukong dan whales, jangan pernah main di market sideways, oke? Jadi jebakan sideways itu adalah jebakan cukong dan whales, oke? Waktu market sideways itu berarti kalian dijebak untuk masuk ke dalam jaring mereka. Kalau jaringnya udah penuh, baru sama dia di dump, baru sama dia di pump, bingung langsung kalian. Oke, pertanyaan panjang banget ini, oke? Bang, saya baru lihat video tentang tawaran afiliasi dengan salah satu broker binary option. Saya suka dengan cara abang berbicara yang apa adanya. Meski saya sekarang salah satu trader newbie di binary, tapi dari cara bicara abang saya bisa percaya karena memang semua yang abang bilang itu based on logic. Tapi bang, ada trader yang sudah terkenal, Indra Kusuma, baru nulis video bahwa sistem afiliasi tidak seperti itu. Mengambil 70% dari loss dari orang mendaftarkan dari link tersebut dan tidak bilang hanya komisi 8% dari orang profit saja, dan kalau loss semua masuk ke binomo, dan dia bilang berita yang abang sampaikan adalah hoax meskipun ada buktinya. Saya jadi bingung harus bagaimana melusutkan bla 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 bla. Oke, saya jawab secara logik ya. Nah, yang pertama, saya juga nggak tahu sistem yang sebenarnya terjadi itu seperti apa di binary option gitu kan. Jadi saya nggak tahu mana yang benar antara si Indra Kusuma apa manajer binary option yang sudah chattingan sama saya gitu. Jadi yang pertama, saya hanya bicara sesuai dengan chattingan saya sama si manajer Indonesia itu. Masalah 8% dan masalah 70% dari loss itu saya kurang paham ya. Tapi kalau misalkan logika saya nggak pernah ngomong deh. Saya bilang 70% dari loss itu nggak pernah ngomong deh. Maksudnya seperti apa ini nggak tahu nih. Maksud saya adalah fee dari yang 20% itu, dari 70% dari 20% mungkin ya, mungkin misalkan misalkan nih Anda modalnya 1 juta open posisinya, kan untungnya cuma 800.000. Nah 200.000 itu diambil 70%-nya, kayak gitu sih yang saya tahu, yang saya tangkap gitu. Tapi saya nggak tahu karena saya berbicara hanya berdasarkan bukti. Nanti saya selidiki lagi deh. Gimana kalau misalkan saya beneran afiliasi sama binary option? Langsung komen ya di bawah ini biar saya tahu sistemnya. Kemarin ada yang nawarin saya lagi. Ini buktinya. Oke, dari Kusuma Wardana. Mau tanya bang, ideal mana sekali sehari sekali 2 kali open posisi modal gede, atau sehari berkali-kali open modal kecil? Makasih bang Andi. Oh iya bang, enakan trading jangka panjang atau jangka pendek? Makasih bang, semoga makin sukses. Enakan margin besar, leverage kecil. Kalau leverage-nya digedein itu gila berarti, oke? Kalau misalnya pertanyaannya modal kecil tapi opit berkali-kali, itu nggak mungkin ya. Jadi market itu paling nggak ada 3 kali momen menurut saya di setiap hari. Untuk lebih dari 3 kali momen itu menurut saya sih kurang logis ya. Jadi jawabannya adalah mendingan margin gede daripada open berkali-kali kecil, oke? Lalu pertanyaan dari Imran Givari, berapa net worth yang sekarang bang? Nggak apa-apa pamer kalau niat untuk memotivasi, oke. Berapa ya? Mungkin net worth itu kekayaan ya. Kekayaan itu kurang lebih 5 miliar kayaknya om. 5 miliar tapi tanggungan utang saya 2 miliar. Bukan utang sih, kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi gitu lah. Kewajiban susah banget ngomong, udah intinya gini. Jadi ada beberapa orang yang nitip trading ke saya gitu kan, kontrak 2 tahun, kontrak 5 tahun, dan sekarang udah jalan setengahnya lebih, ada yang udah selesai, ada yang udah 2 tahun setengah gitu jadinya duit di tradingin orang total utangnya itu 2 miliar gitu intinya mah. Lancar lah, kalau nggak lancar saya jadi DPO. Oke. Dari Asep Ginanjar, pertanyaan simple om, cara baca candle yang baik dan benar di binary option om, ataupun di forex atur nun. Aduh salah pertanyaan, saya bukan trader binary option ataupun forex. Aduh Asep Ginanjar, aduh sadis. Lalu selanjutnya dari Didik Leonardo, bang saya kepingin banget ikut grup VIP snack dengan biaya angsur tiap selama 5 bulan bang, untuk modal awal saya setor 1 juta bisa? Oh nggak bisa bro, sorry, oke. Maaf, nih ngumpulin duitnya dulu, oke. Lalu selanjutnya dari Billy Deal, bagaimana cara mengatur psikologi trading dan tidak terburu-buru melakukan buy and sell? Jangan terlalu mantengin candle chart terus menerus gitu kan. Yang bilang trading harus mantengin HP terus menerus itu siapa gitu. Jadi tentukan jam trading kamu yang baik aja daripada seharian mantengin candle, gila kamu yang ada, oke? Lalu kemudian selanjutnya dari Sans ID, apakah Mas Andi open posisi pas breakout dan breakdown doang? Iya, kok tahu dari mana? Pencari mana ya? Oh mau nanya bagaimana cara kita melatih psikologi kita, money management kita, tips om ketika akun trading.
Nomor 1, bagaimana cara kita melatih psikologi kita? Udah saya jawab tadi ya, waktu di sini. Money management kita ya, yang tadi yang tentukan 10%. Tips Om ketika akan melakukan trading, jam berapa dan berapa jam analisis Om? Nggak ada jam. Yang ada hanyalah momennya. Gitu. Makanya gunakan alarm. 3, cara agar kita tidak memikirkan loss yang dulu, move on. Maksudnya gini, cara agar kita tidak memikirkan loss yang dulu atau move on gitu. Ya caranya, ya anggap saja kegagalan itu adalah tangga untuk menuju kesuksesan. Maka dari itu kalau open posisi jangan lebih dari 10% dari modal gitu. Jadi walaupun loss masih banyak lebihnya. Oke, pertanyaan. Mau tanya Om, saya lihat di CMC untuk SLM dan ETH supaya ketersediaan koin yang tidak tertera, apakah hal ini masih siap untuk trading? Anjir, pertanyaan berat banget, gila. Oke, pertanyaan nomor 1, ini dia nanya SLM dan Ethereum supaya ketersediaan koin yang tidak tertera. Saya jujur, saya nggak tahu cerita XLM gitu, karena saya bukan pendukung, maksudnya apa ya? Saya nggak terlalu ngikutin ceritanya XLM gitu kan. Kalau Ethereum kan dulu itu saya tahu nih alasannya kalau Ethereum. Kalau XLM saya nggak tahu. Oke, jujur-jujuran aja daripada tidak sok tahu. Oke. Kalau Ethereum itu kan dia dulunya ICO ya, dia adalah ICO yang paling booming di seluruh jagat dunia maya ya kan. Dia adalah pencetus pertama kali ICO, initial coin offering. Jadi kalau yang nggak tahu ICO itu adalah pengumpulan modal. Jadi ada orang dia beridenya konsepnya seperti ini. Dia buka penggalangan dana secara massal gitu, diganti pakai koin Ethereum. Kayak gitu dulunya. Nah, dari situ saja kita sudah bisa simpulkan bahwasanya ICO itu kan berarti developer yang ngebuat sendiri ya. Jadi kalau saya sih biasanya terlalu negatif thinking ya biasanya. Saya selalu negatif thinking, di mana saya mencurigai bahwasanya memang jangankan Ethereum, Bitcoin saja itu saya yakin masih ada beberapa yang masih disimpan sama developer ataupun CEO ataupun vendor dari koin tersebut. Jadi itulah alasannya kenapa tiba-tiba kadang-kadang harga Bitcoin jatuh, harga Ethereum jatuh, dan ada beberapa paus dunia mungkin yang sedang menunggu momen untuk ngedam. Serem ya? Iya serem. Kalau takut nggak usah main kripto, oke? Nomor 2, apakah kedepannya beberapa trader dan orang-orang akan bekerja di broker melakukan aksi dan pengajuan kepada pemerintah mengenai legalisasi kripto? Sebenarnya secara legal kan dari Bapepti udah ya kan. Cuma yang nggak boleh adalah sebagai alat pertukaran. Mungkin menurut saya suatu saat iya kalau memang kripto benar-benar booming. Sekarang aja Indodax yang terbesar aja baru 2 juta. Apa yang dilakuin 2 juta? 2 juta belum tentu pintar semua, gitu kan? Dari kurang lebih 200 sampai 400 juta penduduk Indonesia kalau nggak salah ya, cuma 2 juta yang member Indodax gitu. Ya gimana ya, pasti kurang jauh. Nomor 3, kalau semuanya saya pingsan karena ESEC, apakah saya diangkat karena ESEC mengingat sekarang lagi ketren virus corona? Didiemin, disemprot disinfektan, udah kayak gitu aja. Untuk sementara hanya 3. Oke. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan konyol yang sudah saya jawab ya. Ada 30 pertanyaan, nggak terasa gitu. Oke, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau bisa kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Pantengin terus channel ini, nyalakan notifikasinya agar kalian tidak terbodoh-bodohi oleh pembodohan cryptocurrency, agar kalian tahu benar-benar sistem cryptocurrency itu yang seperti apa. Saya Andi Firmansyah, salam trader.